Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Aziza dengan NIM 2104223 dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan prinsip keadilan hukum dan penemuan hukum. 1. Tujuan hukum. Tujuan hukum yang paling utama adalah untuk mendapatkan keadilan. Hukum juga bertujuan untuk menegakkan ketertiban. Ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat Indonesia yang teratur. Tujuan hukum yaitu 1. Menciptakan kesejahteraan maupun kenyamanan dalam kehidupan. 2. Menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di dalam masyarakat. 4. Melindungi hak asasi manusia dari setiap individu yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mazhab hukum. Mazhab hukum juga sering disebut sebagai aliran-aliran hukum. Dengan mempelajari mazhab hukum, kita dapat mengetahui pendapat para ahli hukum dari berbagai aliran hukum. Mazhab hukum terdiri dari mazhab hukum alam atau natural law, yang kedua mazhab hukum positifme, yang ketiga mazhab hukum historis atau sejarah, yang keempat mazhab hukum sosiologis, yang kelima mazhab hukum antropologi, 6 mazhab hukum realis, yang ketujuh mazhab hukum progresif, yang ketiga sifat hukum. Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memiliki aturan yang wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang dan undang-undang tersebut memiliki pasal yang berlaku. Yang keempat, ciri-ciri hukum. Hukum memiliki aturan yang dapat menentukan tingkah laku masyarakat dan menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan tersebut juga disebut sebagai hukum di negara. Dengan begitu, ciri-ciri hukum yang paling utama adalah memiliki larangan atau perintah yang harus ditaati oleh orang-orang. Ciri-ciri hukum secara resmi adalah sebagai berikut. 1. Berisi peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat dan dalam bergaul atau berinteraksi dengan sesamanya. Peraturan dibuat oleh badan resmi atau pihak yang memang diminta untuk membuat hukum. 3. Peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengharuskan masyarakat untuk mengikutinya. 4. Sanksi untuk orang yang melanggarnya bersifat tetap dan tegas. 5. Perintah-perintah yang ada haruslah dipatuhi oleh setiap orang di suatu negara. Unsur hukum. 1. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan yang dilaksanakan pada lingkungannya. 2. Hukum tidak boleh dibuat oleh rakyat biasa tanpa tujuan dan persetujuan tertentu. 3. Peraturan yang sudah dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan dipatuhi oleh masyarakat luas. Itulah mengapa penegakannya bersifat memaksa dan benar-benar harus dihormati. 6. Sumber hukum. Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum, yaitu berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan. Artinya keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum dalam arti sebagai dasarnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang untuk menyelidiki apakah keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Sumber hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum dan mempunyai kekuatan mengikat. Segala sesuatu yang menimbulkan terciptanya hukum adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum dan dari mana berasalnya isi norma hukum. 7. Konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah cara kerja atau berpikir hakim dalam mempertimbangkan alat bukti dan dalil-dalil yang diajukan sebelum mengeluarkan penetapan. Konstruksi hukum terdiri dari konstruksi analog atau argumentum per analogiam, konstruksi penghalusan hukum atau reverse fitting,
argumen contrario. Yang kedelapan, penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang dalam pergunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Penafsiran hukum terdiri dari satu, penafsiran autentik, yaitu secara resmi dari ketentuan hukum. Kedua, penafsiran gramatikal. Ketiga, penafsiran ekstensif atau bersifat memperluas. Yang keempat, penafsiran restriktif, yaitu lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Kelima, penafsiran analogis. Keenam, penafsiran sistematis. Ketujuh, penafsiran sosiologis. Yang kedelapan, penafsiran historis. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.